ilmu dan kurang data. Berarti harus selalu belajar ke didinya. Bagaimana mengolah Nah, keterangan, iya. istimbat hukum. Nah, gitu. Jadi supaya maksimal diamal karena yakin. Jadi munculnya keyakinan itu dikarenakan ilmu mengolah data yang benar, yang maksimal. Berarti harus mencari dulu ilmu berarti saat. Oh iya, Belajar Iya. dulu. harus belajar terus. Bukan hanya belajar dulu, harus belajar terus. Sampai kapan belajar aja? Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Subhanallah. Kan pernah kan seorang ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hambal, Ya. dia ditanya oleh santrinya, kan dia selalu belajar terus. Ditanya sama santrinya, saya sampai kapan saya belajar itu? Sampai meninggal dunia, sampai hayat, bukan nama sampai ruh meninggalkan dunia. Terus belajar dan terus belajar, tidak boleh berhenti. Berarti hukumnya wajib. Wajib. Memang Allah sudah menjamin kalau kita terus mencari ilmu, semakin meningkat ilmu, semakin meningkat iman. Nah, jaminan Allah derajatnya akan tinggi sebagaimana Allah janjikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Apa itu bunyinya, San? Ya rabba'illahul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya rabba'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, Allah akan mengangkat orang yang berilmu ke beberapa derajat. Semakin kuat imannya, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak ilmunya, semakin derajatnya tinggi memang. Memang supaya membuktikan siapa yang memimpin kita sekarang. Dimanapun orang yang berimannya kuat, orang yang ilmunya tinggi pasti memimpin dunia. Sebagaimana 100 tahun pada zaman Nabi dan para sahabat memang terjadi. Bahkan jaminan Allah dalam suatu hadis giniannya, kita mungkin sudah mendengarnya. Apa hadisnya itu? Man salaka thoriqan ya tamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa mencari, berusaha mencari ilmu untuk meyakinkan diri, untuk supaya amal bisa diyakini. Nah, terus ilmu tadi dicari terus sedemikian rupa maksimal mungkin, maka Allah akan mempermudah jalan masuk ke surga. Gitu. Berarti kalau tidak mencari ilmu, apakah jatuh berdosa atau tidak, Ustaz? Ya pasti itu, pasti berdosa. Bahkan termasuk dinilai orang yang sombong dengan kebodohan. Istiqomah dengan kebodohan. Oh, istiqomah dengan kebodohan. Tidak ada ikhtiar untuk mencari. Nah, itu dosanya itu diantaranya. Berdosa. Ditanya di akhirat. Pasti ditanya. Bahkan kalau kita melihat, bukan kita melihat, kalau kita mungkin sudah mendengar ya, jangankan orang yang bodoh dalam agama, orang yang cerdas saja, orang yang pintar saja, ada banyak orang-orang yang celaka. Apalagi orang yang bodoh. Ini mah orang yang pintar, punya ilmu, tetap celaka. Orang yang seperti apa? Orang-orang yang berilmu, tidak mengamalkan ilmunya. Berdosa juga. Berdosa. Jadi dia pernah belajar, dia pernah pesantren, Iya. menuntut ilmu agama, kemudian Iya. dia tidak mengamalkannya dan tidak menyampaikannya. Iya. Apakah berdosa apa tidak, Ustaz? Pasti itu berdosa. Hmm. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taqulun. Alangkah besar dosanya orang yang menyampaikan sesuatu baik dari Al-Quran atau dari hadis, kemudian dia tidak menyampaikan atau tidak mengamalkan ilmunya. Itu pernah terjadi, nanti akan terjadi dialog antara si santri dengan si ulama itu. Pas si ulama itu masuk ke neraka, ketemu sama santrinya, kok kenapa jadi begini? Ketemu, ada pertemuan, ada sebuah obrolan. Iya. Ditanya, Ustaz, kenapa Ustaz masuk neraka? Iya. Dulu saya pernah menyampaikan A, B, C dan sampai Z, tapi saya tidak pernah melakukannya. Makanya inilah hasilnya, karyanya. Memang saya berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmu saya hanya untuk orang lain saja.
tidak untuk diri sendiri, makanya seperti ini akibatnya. Celaka. Nah, celaka. Sahabat yang berbahagia, menarik sekali ketika kita berbincang-bincang dengan tema tentang ilmu, bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya di bangku SD saja mungkin Iya, saja, iya. tapi di tempat dagang, dimanapun juga bisa Iya, saja. bisa. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan Umur, tempat, iya, mungkin iya. uang juga mungkin saja. Iya. Ada yang mungkin nggak ada uang, nggak belajar juga. Oh, Enggak gitu juga nah, ya? itu enggak gitu. Jadi kita jangan berpatokan kepada itu. Sebab sekarang banyak jalan untuk cara mencari ilmu. Apalagi di zaman IT yang sekarang ini, kita masing-masing mungkin dan kemungkinan besar pasti kemungkinan besar memegang yang namanya HP. Nah, di situ juga banyak ilmu. Kalau kita tidak bisa hadir langsung, makanya hadirlah di situ. Duduklah di situ. Perhatikan, simak ilmu dari situ. Insya Allah kalau ikhlas kita akan mendapatkan ilmu dan amal. Bermanfaat. Iya, bermanfaat. Baik sahabat yang berbahagia, nantikan kehadiran kami yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi saja. Ya. Umumnya untuk orang yang melihat, ya, mendengarkan, melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.